Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan bahagia ya. Nah, sesuai judulnya, kali ini aku mau bahas tentang keterbelakangan ekonomi dan pengangguran di masa pandemi COVID-19. Keterbelakangan ekonomi atau biasa disebut dengan istilah kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Sedangkan menurut Sujono Sokranto, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Selanjutnya ada pengangguran atau tunakarya. Ialah istilah yang diberikan untuk orang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan menurut Nanga, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Lalu pada umumnya kondisi keterbelakangan ekonomi ini disebabkan oleh yang pertama ada laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, kondisi ini tuh di mana angka kelahiran yang tinggi tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonominya, maka akan mengakibatkan keterbelakangan ekonomi karena akan banyak kebutuhan yang tidak tercukupi dalam hidupnya. Lalu yang kedua ada angka pengangguran yang tinggi. Kondisi ini tuh terjadi karena lapangan pekerjaan yang sedikit membuat masyarakat tidak bisa memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga ada tingkat pendidikan yang rendah. Kondisi ini terjadi karena masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan, pengetahuan yang memadai, sehingga mereka tidak bisa bersaing dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi. Sedangkan pengangguran itu umumnya disebabkan oleh yang pertama, ada besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Jadi kondisi ini itu jumlah orang yang mencari pekerjaannya itu tidak seimbang dengan lowongan pekerjaan yang ada. Yang kedua ada kemajuan teknologi. Kondisi ini ada karena kebanyakan perusahaan sudah mulai menggunakan robot untuk melakukan pekerjaan yang ada di perusahaannya. Yang ketiga ada keterampilan dan pengalaman yang tidak sesuai. Kondisi ini tuh ada karena setiap perusahaan itu kan pasti memiliki kriteria ya dalam menerima karyawan yang menjadikan semakin tinggi keterampilan seseorang dalam suatu posisi yang ditawarkan, maka akan semakin mudah ia diterima. Namun karena saat ini sedang ada pandemi COVID-19, keterbelakangan ekonomi menjadi semakin meningkat disebabkan karena kebanyakan itu pemberlakuan bekerja dari rumah atau work from home atau disingkat sebagai WFH yang mengakibatkan untuk beberapa orang itu terutama pada pekerja serabutan kehilangan lapangan pekerjaan mereka dan berkurangnya penghasilan yang didapat. Lalu bisa diakibatkan karena pemberlakuan tersebut membuat lemah perekonomian yang mengakibatkan ada pemotongan gaji untuk beberapa karyawan pada sebuah perusahaan. Dan sedangkan jumlah pengangguran saat pandemi COVID-19 ini meningkat disebabkan karena tidak ada perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan di saat seperti ini. Dan yang ada itu justru PHK atau pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan ekonomi perusahaan yang ikut melemah, tidak mempunyai perusahaan tersebut untuk membayar para karyawan yang bekerja di sana. Akibat dari keterbelakangan ekonomi dan pengangguran ini yang sering terjadi di masyarakatnya ada yang pertama, kriminalitas meningkat. Nah, masyarakat yang sedang mengalami keterbelakangan ekonomi dan sedang pengangguran saat pandemi ini tuh cenderung melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk melakukan tindakan kriminal. Nah, beberapa bentuk kriminalitas tersebut itu seperti pencurian, perampokan, penipuan, dan yang diambil itu tidak hanya uang saja, tetapi barang yang memang benar-benar mereka butuhkan seperti obat atau masker karena sekarang lagi pandemi COVID. Lalu yang kedua itu ada konflik di masyarakat. Pada saat pandemi ini itu konflik yang cenderung terjadi di masyarakat itu seperti saling mencurigai,
diskriminatif, mudah resah, bahkan merasa dirinya tidak berguna, dan lain-lain. Dari materi yang sudah aku sampaikan tadi itu, memang kondisi ini tuh sangat mengkhawatirkan ya. Tapi tenang aja, di sini aku juga bakal ngasih solusi yang bisa dilakukan bagi yang terkena dampak, atau bisa dilakukan juga bagi yang mengetahui bahwa ada tetangga atau masyarakat sekitar yang terkena dampak tersebut. Yang pertama ada membuat perluasan pada lapangan pekerjaan dengan cara membangun usaha kecil-kecilan. Yang kedua ada memanfaatkan teknologi sebagai pembuatan karya seperti membuat channel YouTube yang diisi dengan karya positif atau membangun. Yang ketiga ada saling membantu apabila ada masyarakat atau warga sekitar yang mengalami kesulitan ekonomi. Lalu yang keempat ada pembuatan data supaya bisa mengajukan bansos atau bantuan sosial kepada pemerintah setempat. Segitu aja materi yang bisa aku sampaikan saat ini. Mudah-mudahan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.